Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Masih semangat bukan? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama anak-anak, yaitu tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran ke-1. Sudah siap? Alhamdulillah. Coba anak-anak, kalau ibu bilang sudah siap, jawabnya siap, siap, siap. Kita ulangi ya. Sudah siap? Siap, siap, siap. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran ibu mulai, izinkan ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Resti Pramita. Ibu mengajar di SD Negeri Degayu 01. Nah, anak-anak, yuk kita belajar bersama. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kali ini diantaranya adalah sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam magnet. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis. Nah, seperti itu anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak, bagaimana hari ini? Masih bersemangat bukan? Walaupun kita masih berada dalam pandemi corona, kita harus tetap semangat belajar anak-anak. Anak-anak tetap ingat 3M. Apa itu 3M anak-anak? Yang pertama, memakai masker. Jangan lupa pakai masker anak-anak kalau bepergian. Yang kedua, apa ya yang kedua? Kedua, jangan lupa mencuci tangan. Rajin-rajinlah kalian mencuci tangan anak-anak, agar tangan kita tetap bersih. Yang ketiga, tetap jaga jarak. Jauhi tempat-tempat atau hindari kerumunan orang. Kita harus tetap jaga jarak ya anak-anak ya. Nah, untuk mengingat 3M itu, ibu punya lagunya. Tahu kan lagu Satu-Satu? Kita bisa menyanyikannya dengan diganti liriknya 3M tadi. Ayo kita bernyanyi bersama anak-anak. 1, 2, 3. Satu, satu. Ayo pakai masker. 2, 2. Tak lupa cuci tangan. 3, 3. Tetap jaga jarak. 1, 2, 3. Ingat pesan bunda. Kita ulangi satu kali lagi ya. 1, 1. Ayo pakai masker. 2, 2. Tak lupa cuci tangan. 3, 3. Tetap jaga jarak. 1, 2, 3. Ingat pesan bunda. Tetap patuhi 3M. Ingat pesan bunda, sayangi kita, lindungi keluarga. Siang-siang makan gulai. Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke suatu tempat seperti ini? Ya, tempat fotokopian. Atau kalian pernah melihat orang lain pergi ke sini? Ya, tempat pangkas rambut. Atau kalian sendiri pernah ke sini? Tahu ke tempat satu ini? Di mana ini anak-anak? Ya, di bengkel.
Kira-kira untuk apa kita atau orang-orang ke tempat seperti ini? Fotokopian, bengkel, atau pangkas rambut? Nah, tempat-tempat seperti apa sih itu anak-anak? Tempat-tempat seperti tadi, seperti tempat fotokopi, tempat pangkas rambut, dan bengkel adalah bentuk-bentuk kegiatan wirausaha. Apa itu wirausaha anak-anak? Simak yuk pembelajaran kali ini. Wirausaha adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang secara mandiri. Contohnya seperti tadi, fotokopi. Kira-kira ketika anak-anak melihat sebuah tempat fotokopi, apa yang kalian lihat? Coba, kira-kira pertanyaan apa yang muncul? Ya, apa manfaatnya untuk kita misalnya? Tempat fotokopi mempermudah kita untuk memperbanyak dokumen-dokumen yang ingin kita gandakan anak-anak. Sedangkan untuk apa kita pergi ke tempat pangkas rambut? Tentunya anak-anak sudah pernah bukan pergi ke tempat pangkas rambut? Coba anak-anak bayangkan jika tidak ada pangkas rambut. Pasti kita kesusahan bukan untuk merapikan rambut-rambut kita. Yang berikutnya adalah bengkel. Untuk apa orang-orang pergi ke bengkel? Ya, tentu saja untuk memperbaiki kendaraan mereka yang rusak. Dengan bantuan dan jasa orang-orang yang bekerja di bengkel, maka kendaraan kita menjadi lebih baik lagi. Nah, kegiatan wirausaha tadi tentunya memiliki peran penting dalam kehidupan kita, bukan? Dan masih banyak kegiatan wirausaha di sekitar kita yang bisa kita temukan. Nah, coba kalian sebutkan satu persatu kegiatan wirausaha lain selain yang Bu Guru sebutkan tadi. Apa saja ya kira-kira yang ada di sekitar rumah kalian? Atau yang sering kalian temui? Masih banyak kegiatan wirausaha yang lain yang bisa kita temui. Contohnya, warung sembako, jasa laundry atau cuci baju, jasa cuci motor, catering, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Anak-anak, kita kembali ke 3 wirausaha yang Bu Guru sebutkan di awal tadi. Banyak sekali yang diperlukan ketika kita atau seseorang akan membuka sebuah wirausaha. Ada peralatan yang harus didatangkan dari negara lain. Mesin fotokopi adalah salah satu contoh produk buatan luar negeri. Atau peralatan bengkel yang dibutuhkan dalam sebuah usaha bengkel. Ada banyak peralatan yang harus didatangkan juga dari luar negeri anak-anak. Nah, kegiatan memasukkan atau mendatangkan suatu barang dari luar negeri itu disebut kegiatan mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim atau menjual barang ke luar negeri itu disebut kegiatan mengekspor. Nah, kegiatan mengimpor dan mengekspor ini sangat memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi kita. Khususnya dalam kegiatan wirausaha tadi anak-anak. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Suatu negara harus bekerja sama dengan negara lainnya untuk membangun perekonomian mereka. Salah satu contohnya adalah kerjasama antara negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN itu adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dan Indonesia adalah termasuk salah satu negara ASEAN anak-anak. Anak-anak, kira-kira negara Indonesia melakukan kegiatan mengekspor tidak ya? Dan apa saja yang diekspor Indonesia ke luar negeri? Atau apa saja sih produk-produk Indonesia
yang bisa diekspor di luar negeri. Jangan salah anak-anak, ada banyak produk-produk negara kita yang sudah bisa diekspor atau dijual di luar negeri. Contohnya adalah kain batik. Negara kita sudah banyak mengekspor batik ke negara-negara ASEAN. Contohnya ke Singapura dan Malaysia. Bahkan negara kita mengekspor batik tidak hanya ke negara ASEAN saja, bahkan mendunia ke Eropa dan ke Amerika. Itu merupakan suatu prestasi yang membanggakan negara kita, anak-anak. Dan selain batik, ternyata ada kerajinan gerabah yang sudah tembus sampai ke luar negeri atau yang sudah diekspor negara kita untuk dijual ke luar negeri. Wah, hebat bukan negara kita? Selain itu anak-anak, masih banyak barang-barang di Indonesia yang sudah diekspor ke luar negeri. Contoh lainnya adalah minyak bumi, teh, dan karet. Sedangkan kegiatan mengimpor lainnya, contohnya Indonesia juga mengimpor beras dari negara lain, yaitu dari Thailand. Dan masih banyak barang-barang impor lainnya yang didatangkan dari negara-negara ASEAN. Jadi, sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan negara yang lain. Sebuah negara harus saling bekerja sama dengan negara-negara lain. Yaitu contohnya tadi dalam hal kegiatan mengimpor dan mengekspor. Anak-anak, kalian pernah mendapatkan souvenir pernikahan atau souvenir lainnya? Contohnya seperti tempelan kulkas. Nah, anak-anak, tempelan kulkas itu kenapa bisa menempel di kulkas, anak-anak? Ya, karena ada magnetnya. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang magnet. Halo anak-anak, kalian pernah melihat atau bahkan melakukan permainan catur? Permainan catur itu sudah familiar bukan? Untuk anak-anak dan kita semua. Seperti apa sih permainan catur itu? Nah, ini dia permainan catur yang sering kita lihat. Ada yang menarik dalam permainan catur ini anak-anak. Apa kira-kira ya? Nah, anak-anak, ini dia papan caturnya. Anak-anak, ada yang menarik dari permainan catur ini. Ketika ibu balik anak-anak catur-catur atau buah-buah catur ini, balik seperti ini, apa yang terjadi? Ya, buah-buah catur ini tidak jatuh. Kira-kira itu karena apa anak-anak? Sulapan? Bukan ya. Karena apa ya kira-kira? Ya, ini semua karena adanya magnet dalam buah-buah catur ini. Sekarang, apa itu magnet anak-anak? Magnet itu apa ya? Kenapa bisa membuat buah-buah catur ini tidak jatuh meskipun kita balik? Penasaran apa itu magnet dan apa manfaatnya untuk kita semua? Mari kita simak pembelajaran kali ini. Tetap bersama Bu Resti, belajar menyenangkan. Ikan teri, ikan hiu. Yuk kita cari tahu. Anak-anak, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Tahukah kamu, kata magnet berasal dari daerah di Asia, yaitu Magnesia. Orang Yunani yang berasal dari Magnesia menemukan sebuah batu istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda di sekitarnya yang mengandung logam. Nah, ada hal unik lainnya dari batu tersebut anak-anak. Ketika batu tersebut digantung, nah, salah satu ujungnya
selalu mengarah ke utara. Nah, karena batu itu ditemukan di Magnesia, maka orang-orang Yunani tersebut menyebut batu itu dengan sebutan magnetis litos. Nah, seperti itu anak-anak sejarah ditemukannya magnet. Saat ini banyak teknologi yang memanfaatkan magnet. Contohnya, pengeras suara, layar TV, dan juga di pintu kulkas bagian dalam, yaitu di kelilingnya. Oleh karena itu, kalau kita menutup kulkas langsung menempel pada bagian badannya. Nah, besar sekali bukan manfaat magnet, dan juga masih banyak lainnya anak-anak. Setiap magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Bagian magnet ada yang memiliki kekuatan yang besar, yaitu di ujungnya. Nah, di ujungnya ini anak-anak disebut kutub-kutub magnet. Sering kita menjumpai magnet bertuliskan huruf N dan S. N itu anak-anak berasal dari kata north, artinya utara. Maka kalau kamu melihat sebuah magnet bertuliskan huruf N di ujungnya, itu menunjukkan bahwa ujung itu adalah kutub utara. Sedangkan ujung yang bertuliskan S, yaitu dari kata south, nah ini menunjukkan kutub selatan. Jadi magnet itu memiliki berapa kutub anak-anak? Ya, 2 kutub. 1 kutub utara, 1 kutub selatan. Sekarang kita ke macam-macam magnet. Magnet memiliki beberapa jenis. Di antaranya magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet teladan, dan magnet lingkaran. Anak-anak, untuk mengingat jenis-jenis magnet serta kutub magnet, Ibu punya lagunya anak-anak. Masih ingatkah kamu lagu tentang anak kambing saya? Seperti apa coba? Sudah ingat? Nah, kita akan mengganti lirik lagu Mana di Mana Anak Kambing Saya dengan jenis-jenis magnet tadi, agar kita mudah untuk menghafalnya. Nah, ayo kita coba bersama menyanyikan lagu jenis-jenis magnet. Mari belajar macam-macam magnet. Ada magnet batang dan juga magnet jarum, magnet silinder serta magnet ladang. Tak ketinggalan ada magnet lingkaran. 1 kutub utara, 1 kutub selatan. Itulah 2 nama kutubnya magnet. 1 kutub utara, 1 kutub selatan. Itulah 2 nama kutubnya magnet. Sekarang kita ke sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Yang kedua, magnet memiliki 2 kutub. Kutub apa saja tadi? Ya, kutub utara dan kutub selatan. Sifat yang ketiga, antara kutub-kutub tersebut, jika kutub yang senama atau sejenis, dia akan saling tolak-menolak. Contohnya, jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, misalnya ini kutub utara didekatkan, dia akan saling tolak-menolak. Demikian juga jika kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, dia pun akan saling tolak-menolak. Sifat yang keempat, kutub yang tidak senama atau tidak sejenis, dia akan saling tarik-menarik. Jadi, ini kebalikannya tadi anak-anak.
Jika tidak senama atau sejenis, kutub akan saling tarik-menarik. Misalnya, jika kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka walaupun mereka berjauhan, akan saling tarik-menarik. Sifat magnet berikutnya, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda-benda tertentu. Sifat magnet berikutnya yaitu magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Bicara tentang magnet dapat menarik benda-benda tertentu, nah, kita akan membuktikannya. Kita akan melakukan percobaan itu secara bersama-sama. Asik bukan? Yuk, kita ikuti percobaan berikut ini. Ikan teri, ikan hiu. Yuk kita cari tahu. Salah satu sifat magnet adalah memiliki gaya tarik. Gaya tarik magnet ini dapat menarik benda-benda tertentu. Artinya tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Nah, kita akan cari tahu bersama benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yuk kita lakukan percobaan bersama. Sebelum melakukan percobaan, kita siapkan alat dan bahannya. Anak-anak, dari percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan atau membedakan mana benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan mana benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Anak-anak, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ini disebut benda non-magnetis. Nah, sekarang anak-anak, ayo kalian juga buktikan atau lakukan percobaan sendiri di rumah dengan benda-benda di sekelilingmu. Atau bisa benda-benda yang ada di beberapa wirausaha yang ada di sekelilingmu anak-anak. Ibu tunggu
hasil percobaan kalian ya. Selamat mengerjakan, selamat melakukan percobaan. Tetap semangat belajar, jangan menyerah walaupun dalam masa pandemi corona. Anak-anak, agar lebih memahami materi, silakan anak-anak mengerjakan tugas berikut. Soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis wirausaha yang ada di sekitarmu. Yang kedua, apa peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN? Yang ketiga, sebutkan macam-macam magnet. Yang keempat, sebutkan benda-benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitarmu. Silakan anak-anak kerjakan di rumah. Jangan lupa kirim, laporkan ke Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Selamat mengerjakan anak-anak. Pembelajaran kita alhamdulillah telah selesai anak-anak. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Indonesia memiliki peranan penting di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, contohnya dalam hal mengimpor dan mengekspor barang. Yang kedua, magnet memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu magnet batang, jarum, ladam, silinder, lingkaran. Yang ketiga, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Nah, demikian kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.